Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, rasanya tahun 1444 Hijriah belum lama ini berjalan. Sekarang sudah berganti tahun lagi, yaitu tahun 1945 Hijriah. Kita mempunyai kesempatan waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari semalam, 7 hari sepekan, dan 12 bulan dalam setahun. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah hari-hari yang telah kita lalui itu sudah membawa perubahan yang baik pada diri kita, atau justru malah semakin memburuk, terutama dalam hal ibadah? Sementara umur kita terus bertambah dan jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Kita semua tahu bahwa sebagai umat Islam pasti selalu berharap untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah. Kita ingin mengakhiri hidup ini dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita sejenak melihat ke belakang, mengingat-ingat kembali masa lalu kita, apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya guna melakukan muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, muhasabah adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, hisablah, hitunglah diri kamu sebelum dirimu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu di padang mahsyar. Kelak di sana Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Secara detail, secara rinci. Hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya bahwa orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang-orang yang rendah pikirannya, orang-orang yang rendah akalnya adalah orang-orang selalu menturutkan hawa nafsunya dan ia selalu mengharapkan angan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setidaknya ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jadikan muhasabah yang sangat menentukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah muhasabah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut dengan hablum minallah. Untuk membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Menjalankan syariat Allah, beribadah kepadanya dengan perasaan tulus, dengan keikhlasan kita. Menyambut suara azan untuk segera melaksanakan salat berjamaah, menambah amalan sunnah, mulai dari salat qabliyah dan ba'diyah, salat duha, hingga salat tahajud, memperbanyak membaca Al-Quran, khusyuk dalam berzikir dan berdoa, serta selalu membasahi lisan kita ini dengan kalimat istighfar dan memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah haknya Allah yang pahala dan manfaatnya serta hasilnya adalah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Allah telah menegaskan tentang diciptakannya manusia untuk beribadah kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, cara sederhana sebagai koreksi jika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala masih renggang adalah salat berjamaah masih belum rutin, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran belum terbiasa, salat duha
dan salat tahajud belum terbiasa, mendengar suara azan tidak langsung bergegas untuk melaksanakan salat berjamaah, jika itu masih kita lakukan, itu tandanya kita masih belum dekat, belum terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum paham pahalanya dan belum menghayati hakikatnya. Dan itu bisa juga bermakna bahwa kita belum betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah muhasabah dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa peran, tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Koreksi hubungan kita dengan sesama manusia juga bermakna hubungan bakti kepada kedua orang tua. Kita sambung tali silaturahim yang terputus. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita doakan kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita. Saling memaafkan, saling menguatkan, saling membantu baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Kemudian yang terakhir saudara-saudaraku, semoga apa yang telah kita lakukan di tahun ini semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang bisa kita tambah, yang belum sempurna bisa kita perbaiki, yang belum terlaksana masih ada kesempatan untuk melaksanakannya.